waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat sore pendengar, kita bersama di Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 19 Mei 2025, kita bersama dalam dialog khusus Hari Bakti Dokter Indonesia. Karena pendengar, sebagai informasi bagi Anda, kalau setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia. Nah, untuk berbincang tentang Hari Bakti Dokter Indonesia saat ini, saya bersama dua narasumber kita yang merupakan juga tenaga kesehatan ya, dokter, yang pasti yang kompeten akan berbincang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Pendengar, saya akan arahkan kameranya ke narasumber kita, dua narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa dulu. Yang pertama ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Padang, Dr. Muhammad Riendra, SPBTKV Sub SPFEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Riendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah kabar sehat baik. Ya, baik. Selamat Hari Bakti Dokter Indonesia. Tepatnya besok ya, Dok ya. Oke. Besok 20 Mei. 20 Mei. Dok, boleh sedikit dekat ke mikrofonnya, dokter. Kemudian saya juga bersama dengan Koordinator Humas Media dan IT Ikatan Dokter Indonesia Cabang Padang, ada Dr. Ade Tiffany M. Biomed, AAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rita. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih ini meluangkan waktu ke Pro 1 RRI Padang ya, dokter. Di tengah-tengah kesibukan, karena kami tahu sekali dokter pasti kesibukannya padat, banyak sekali ya. Kita akan tanya-tanya ke narasumber kita tepatnya tentang Hari Bakti Dokter Indonesia. Ini yang ke 117 ya, kalau saya nggak salah ya, dokter. Ya, yang ke 117. Ini tanpa terasa ternyata sudah ratusan tahun ini berbakti untuk Indonesia, para tenaga medis kita untuk hari ini. Berbicara tentang Hari Bakti Dokter, ini pasti spesial sekali untuk para tenaga medis yang ada di Indonesia. Ini boleh cerita sedikit nih, saya awali ke Dokter Riendra. Dokter, kalau tentang Hari Bakti Dokter Indonesia itu sebenarnya hari seperti apakah? Apakah memang perjalanan bakti dokter atau bagaimana, Dok? Ya, 20 Mei itu kan Hari Kebangkitan Nasional. Ya, betul, tepat. Ya, sesuai juga dengan perjuangan Budi Utomo ya di 1908. Jadi memang 117-nya dihitung dari sana. Jadi 20 Mei itu bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di mana di dalam kebangkitan nasional itu beberapa orang dokter itu adalah aktor yang kunci ya. Berjuang juga dia. Jadi seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada Dr. Sutomo. Nah, itu merupakan pahlawan nasional yang terlibat dalam kebangkitan nasional Indonesia. Nah, sehingga untuk mengangkat pengorbanan dan perjuangan dokter-dokter ini, maka 20 Mei itu juga ditetapkan sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia. Berarti ada keterkaitan lah ya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Baik, nah mungkin ada tema mungkin yang bisa disampaikan kalau untuk tahun ini apa nih, Dokter Ade Teti? Tema untuk tahun 2025 ini kita mengangkat dokter berbakti untuk negeri. Dokter berbakti untuk negeri. Iya, betul. Iya, itu bisa digambarkan seperti apa nih, Dok? Kalau ininya kan tiap hari kan berbakti terus ya, dokter ya. Iya, sebenarnya memang kalau kita pikirkan gitu ya, memang setiap hari dokter itu sebenarnya kerjanya berbakti gitu, mulai dari ya malah ada yang sampai dinas 24 jam gitu ya, ada yang shift-shiftan, tapi dimanapun dia berada dokter tetap berbakti. Bahkan ketika bepergian pun jika terjadi sesuatu pada penumpang,
kru akan bertanya apakah ada Ada dokter di dokter. sini Nah, iya, gitu. betul, Jadi betul. ketika kita dimanapun berada kita tetap berbakti. Cuman khusus untuk HBDI gitu ya, untuk hari yang menandakan bahwa dokter ikut dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dokter itu ikut dalam kebangkitan nasional. Jadi dokter tidak terpisahkan dari bangsa itu sendiri Iya. gitu. Nah, jadi untuk lebih mengharmonisasi gitu, lebih supaya lebih menyatu dengan kebangkitan kita sendiri. Jadi kita memilih temanya berbakti untuk negeri, di mana kita lebih menekankan bahwa dokter itu memang ada untuk semuanya. Begitu. Baik, Dok, gimana sih Dok perasaannya ini ada hari yang memang dikhususkan untuk dokter begitu loh? Terharu nggak sih Dok? Dokter Ade gimana perasaannya Dok? Terharu sekaligus mengingatkan ya, mengingatkan bahwa ketika ada rasa lelah gitu, ketika ada rasa capek, ternyata kita memang dikhususkan Ada tugas, gitu, ada ya. tugas yang menanti gitu, terus ada apresiasi gitu yang ada di sekitar kita gitu, jadi harus semangat lagi. Nggak ada capeknya ya Dokter Rendra, padahal ini cukup sibuk, apalagi Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Kalau Dokter Rendra cabang Padang, sebenarnya tujuan memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ini apa nih Dokter? Tujuannya tentu yang pertama untuk dokter sendiri, untuk mencerminkan atau memperlihatkan bahwa dokter itu kerjanya profesional, namun tetap membantu, tetap mengabdi kepada negeri, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Itu jadi itu untuk dokternya. Yeah. Terus kalau untuk masyarakatnya juga tahu bahwa ada kita di tengah-tengah mereka, jadi ada tempat untuk bertanya, ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk berdiskusi gitu. Jadi apabila dia memiliki suatu masalah, silahkan datang ke dokter gitu untuk mendiskusikan masalahnya gitu. Dari Rafika di Orduri ingin bertanya, dalam memperingati Hari Dokter ini apa saja kegiatan yang diadakan? Oke, silakan Dokter Ade. Terima kasih banyak Rafika atas pertanyaannya. Jadi di Hari Bakti ini memang kegiatan utamanya itu nanti berpusat di Jakarta, gitu. Di pusatnya di Jakarta, nanti kita akan merayakan puncaknya itu tanggal 29 Juni di Bundaran HI, itu puncaknya. Tapi kegiatannya memang bervariasi di masing-masing wilayah, gitu, termasuk di kota. Mulai dari kita memberikan podcast-podcast tentang kesehatan kepada masyarakat, tentu kita melibatkan dokter-dokter yang ada gitu, dan ini sebenarnya untuk dokter-dokter melakukan edukasi itu sebenarnya sudah pernah kita mulai sebelumnya pada beberapa saat yang lalu gitu. Jadi kami memfasilitasi dokter-dokter untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya tentu isu-isu kesehatan terkini gitu. Kemudian kita juga ada koordinasi dengan PMI untuk donor darah ya, itu yang kegiatan yang sudah rutin kita lakukan bersama dengan PMI, dan memang dampaknya terhadap masyarakat bagus, termasuk edukasi ayo donor darah gitu. Kalau dalam Hari Bakti Dokter ini donor darahnya kapan Dok? Untuk tanggalnya memang kita belum menentukan gitu, karena kita berkoordinasi dengan pihak ID Sumbar, sehingga kegiatannya bisa runut gitu, ya, ada runutnya gitu. Oke, Iya. baik. Ini nanti kan tadi ada podcast gitu ya. Iya. Pasti masyarakat atau pendengar kan bisa lihat juga, mungkin bisa dilihat di mana podcast namanya mungkin, atau website. Nanti ID. ada di saluran kanal YouTube kita, ID Cabang Padang. Oh, kanal YouTube ID Iya. Cabang Padang. Itu Iya. banyak edukasi untuk masyarakat ya. Iya, betul. Dokter, oke. Assalamualaikum, ini Tika di Andalas. Selamat Hari Bakti Dokter Indonesia. Saya mau bertanya bagaimana cara seorang dokter tetap up to date dengan perkembangan medis terkini. Karena tugas dokter itu kan pengabdian ke masyarakat. Cukup luar biasa, dan itu harus dibarengi dengan pengetahuan tentang dunia kesehatan yang bagus. Bagaimana dokter tetap up to date dengan perkembangan medis terkini? Karena kan tugasnya luar biasa, harus dibarengi dengan pengetahuan tentang dunia kesehatan yang bagus juga. Silakan ke Dokter Adeteti dulu. Iya, terima Gimana, kasih Dok? banyak Tika di Andalas. Jadi
kami sebagai seorang dokter itu memegang prinsip long life learner. Jadi belajar sepanjang hayat dan harus belajar sepanjang waktu. Dan memang ada media-media tempat kami belajar. Salah satunya juga dilaksanakan oleh ID Cabang Padang, di mana ID Cabang Padang melakukan webinar berkala. Dan kita akan masuk ke webinar yang kedua pada tahun ini. Gitu. Jadi kita mengundang narasumber yang memang kompeten di bidangnya, dan kita nanti akan memberikan seminar di mana seminar itu berisi info-info up to date terkini dan juga penanganannya. Jadi tata laksananya bagaimana. Dan kita sifatnya interaktif dengan peserta, di mana kita menggunakan contoh-contoh kasus yang langsung mereka bisa temui di IGD ataupun di poliklinik, dan mereka bisa langsung bersama-sama dengan narasumber untuk menentukan tahap-tahap tata laksana, sehingga betul-betul live ya, seakan-akan live meskipun ini berupa webinar. Dan itu sudah kita lakukan tahap pertama pada awal tahun ini, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Ya, itu yang dari ID Cabang Padangnya. Dan di ID cabang lainnya juga melakukan hal yang sama, begitupun dengan ID pusat. Jadi kita memang ada wadah-wadah untuk belajar gitu. Dan ada juga kolegium. Nah, apa itu, Dok? Kolegium itu seperti Dokter Indra ya, berarti kan kolegiumnya itu di bedah gitu ya, bedah vaskular. Nah, jadi kolegium itu juga memberikan pengajaran-pengajaran ataupun seminar, workshop yang up to date, berlangsung dalam 1 tahun itu 1 sampai 2 kali ya, ya itu untuk supaya dokter-dokter yang bekerja di area kompetensi tersebut tetap up to date. Oke, baik. Nah, dokter, sekaitan, saya juga ingin bertanya nih, Dok, sekaitan dengan Hari Bakti Dokter Indonesia ini yang ke-117, itu ada nggak, Dok, biasanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, misalnya apakah itu senam bersama misalnya, atau edukasi dari dokter ke kelurahan, ke kecamatan begitu, ada nggak? Misalnya kan kayak Fitro kayaknya butuh edukasi lebih banyak ya nih sepertinya ya, Dok ya. Nah, itu ada nggak, Dok, dalam Hari Bakti ini? Sebenarnya itu sudah ada di puskesmas, di tingkat puskesmas gitu. Jadi di tingkat puskesmas itu sebenarnya ke masyarakat mereka melaksanakan edukasi melalui posyandu mereka. Posyandu itu ada yang posyandu bayi dan balita, ada posyandu anak remaja, kemudian ada posyandu wanita usia subur, dan juga posyandu lansia. Kemudian terkait penyakit-penyakit kronis, itu juga ada grupnya namanya Prolanis gitu. Dan itu juga ada hari-harinya di puskesmas, di mana di puskesmas itu masyarakat diajak untuk gerakan hidup sehat. Jadi memang tidak diberikan obat gitu ya. Jadi kan dalam pikirannya, oh nanti kita datang terus kita dikasih obat, kita dikasih vitamin, tidak. Kita diukur bagaimana kondisi kesehatan, jadi diukur tekanan darah, diukur berat badan, diukur tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas ditentukan status gizi, dan juga diedukasi. Nah, jadi Fitro bisa datang ke puskesmas terdekat, biasanya itu diumumkan di masjid-masjid bahwa hari ini adalah posyandu apa gitu kan, akan dilaksanakan di mana. Nah, nanti berkumpul di sana, nanti akan ada tim medis yang akan melakukan edukasi. Nah, iya. Baik. Nah, Dokter Rendra, ada semacam edukasi juga tambahan nggak, Dok, dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Padang? Ini kayak seperti Fitro atau mungkin masyarakat lain butuh informasi lebih banyak sepertinya. Gimana, Dok? Ya, memang kalau di zaman sekarang kan lebih banyak di media-media ya. Jadi baik itu channel YouTube, kemudian medsos yang lain itu kita aktifkan di Padang, dan masing-masing anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan edukasi. Dan memang biasanya kita memvariasikan sesuai dengan kompetensi. Jadi bisa disesuaikan juga dengan momen barangkali. Nah, ketika hari hipertensi kita adakan podcast tentang hipertensi. Ini sering bikin podcast juga ya, Dok? Ya, kita di Padang punya studio podcast. Oh,
Jadi Oke. siapapun yang ingin memberikan edukasi ya silahkan untuk rekaman di studio kita, dan itu dari KKI ya, itu bisa diperhitungkan sebagai pengabdian masyarakat. Oke, baik. Oke, itu untuk Fitro begitu ya. Ini mungkin peningkatan-peningkatan ke depan. Kemudian dokter, ini satu hal yang ingin saya tanyakan juga. Ini kan kalau saya ingin ke closing statement, terutama di mana sih masyarakat bisa dapat informasi, edukasi terus-menerus berkesinambungan di media sosial. Mungkin dari Humas ID Cabang Padang dulu. Himbauan juga untuk masyarakat, silakan, Dokter Aditeti. Kepada masyarakat Kota Padang, saya harapkan kita tetap aktif untuk mencegah penyakit pada diri kita, baik itu penyakit menular ataupun tidak menular. Dengan cara yang pertama, dengan perilaku hidup sehat, kita harus tetap menerapkan cuci tangan dengan 7 langkah. Kemudian kita harus tetap menerapkan bahwa kalau misalnya kita batuk, kita harus punya etika batuk, dan kita juga harus menerapkan gerakan hidup sehat, di mana kita harus aktivitas fisik 30 menit per hari, itu jangan lupa. Itu rutin ya, Dok? Harus rutin. Kemudian makannya juga gizinya mesti seimbang gitu. Sudah bisa di-download di situs-situs kesehatan, di situs Kemenkes tentang isi piringku, ikutin aja isi piringku, dan itu sudah gizinya sudah seimbang. Iya, kemudian dapatkan info-info kesehatan dari channel-channel yang terpercaya. Dan untuk ID Cabang Padang, kita punya Instagram, kita juga punya Facebook dan YouTube ID Cabang Padang. Tolong di-follow dan di-subscribe. Oke, baik. Iya. Itu akan hadir terus informasi-informasi Betul. kesehatan. Ya, di situ bisa bertanya, silakan DM kami akan menjawab. Oke, di DM dijawab ya, Dok? Dijawab, Oke, insya Allah. baik. Terima kasih, Dokter. Himbauan juga, pesan-pesan baik untuk masyarakat, untuk tenaga medis sendiri. Saya minta juga dari Dokter Yendra, kalau boleh ada kata-kata hari ini apa nih, Dok, untuk Hari Bakti Dokter Indonesia. Silakan, Dokter Yendra. Ya, Hari Bakti Dokter Indonesia merupakan pengejawantahan dari semangat perjuangan pahlawan pendahulu kita, sehingga kita berharap seluruh dokter Indonesia bisa meneladani dan mengambil semangat para pejuang, sehingga kita juga memiliki effort yang kuat dalam bekerja membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada. Dan tentunya kami pada kesempatan ini juga menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, insya Allah tidak ada tenaga kesehatan yang berniat jelek untuk kesehatan kita. Nah, pasti seorang dokter ataupun seorang perawat berpikir tata laksana terbaik buat pasiennya. Dan tentunya ini harus kita manfaatkan, bagaimana masyarakat juga tidak sungkan, tidak menunda-nunda untuk berkonsultasi terkait dengan keluhan-keluhannya, sehingga diharapkan keluhan-keluhan yang ada itu bisa dideteksi lebih awal dan mendapat treatment atau tata laksana yang baik, sehingga bisa diharapkan sembuh sempurna. Nah, dan terkait dengan penyakit menular, tentu kita juga harus memperhatikan upaya-upaya pencegahan, bagaimana seperti halnya TBC ini bisa sama-sama kita atasi dengan memperbaiki pola hidup bersih dan sehat, ya, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Itu aja barangkali. Baik. Terima kasih Bu Rita. Baik, Dokter Yendra, terima kasih banyak sudah hadir di RRI Padang. Dokter Ade Ya, Teti, terima sama-sama. kasih. Selamat Hari Bakti Dokter Indonesia. Terima Tepatnya kasih. besok 20 Mei 2025 yang ke-117. Terima kasih pendengar sudah bersama kami. Dan dokter, selamat beraktivitas kembali ya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita
kita dengan Ketua ID Cabang Padang Dr. Muhammad Rendra, dan juga tadi kita bersama dengan Koordinator Humas Media dan IT ID Cabang Padang Dr. ADT Tiffany M. Biomed. Terima kasih yang sudah bergabung pendengar. Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Waktu maghrib untuk Padang dan sekitarnya adalah pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.